Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 September 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini marilah kita kembali bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu baik memberkati kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keangkuhan versus belas kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Hagai 8 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 9 ayat 7 sampai dengan 9. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini saudara menampilkan sosok seorang yang bernama Herodes yang kejam dan angkuh. Di mana kita ketahui Herodes yang tak mau ditegur oleh Yohanes, maka dengan angkuh dan kejamnya Herodes memenggal kepala Yohanes. Setelah meninggalnya Herodes, saudara, maka saatnya lah Yesus sang junjungan kita tampil di publik. Ketika Herodes mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus, banyak orang mengira itu adalah Yohanes yang telah dipenggal kepalanya. Mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Lukas 9 ayat 7. Keangkuhan Herodes membuat dirinya tidak mengenal Yesus sebagai penyelamat bangsanya, sehingga ia masih bertanya-tanya lagi, siapa Yesus sebenarnya? Keangkuhan membuat Herodes tidak mengenal Yesus dengan benar. Padahal Yesus sudah lama hidup di antara rakyat yang berada di bawah kepemimpinan Herodes sendiri. Dan bahkan Yesus tergolong sebagai rakyat dalam pemerintahan Herodes. Situasi ini tidak menjamin Herodes untuk mengenal Yesus. Keangkuhan, kecongkakan, atau kesombongan akan membuat mata rohani kita ini buta, saudara. Kita menjadi tidak mengenal, tidak melihat, tidak merasakan akan kehadiran Yesus Tuhan. Ingat, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkannya. Yesaya 2 ayat 12. Lawan dari keangkuhan adalah kasih. Belas kasih adalah sikap utama Yesus dalam mewartakan kehendak dan rencana Bapa. Sedangkan keangkuhan adalah suatu sikap yang dimiliki dan dipraktekkan oleh Herodes selama masa kepemimpinannya. Karena keangkuhannya, saudara, maka setiap orang yang lebih terkenal namanya tidak ia sukai dan akan melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang itu. Bukankah kita juga sering seperti ini? Kita tidak mau melihat orang yang lebih pintar daripada kita. Kita tidak mau melihat orang yang lebih menonjol dari kita. Kita tidak suka melihat orang yang terkenal. Inilah bibit-bibit keangkuhan seperti sifat Herodes. Pertanyaannya, saudara, adakah bibit-bibit ini, saudara, bibit-bibit keangkuhan seperti sifat Herodes di dalam diri kita? Perenungan pagi ini mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, sebagai pengikut Yesus diharapkan dapat mencerminkan sikap Yesus itu yang berbelas kasih dan berusaha untuk menolak sikap yang dimiliki Herodes, yaitu keangkuhan. Kalau keangkuhan ada bagian dari hidup kita, saudara, kita sama seperti bukan pengikut Yesus yang sejati. Sebaliknya kita adalah Herodes kecil masa kini yang hanya membawa nama Yesus begitu saja dan merugikan orang lain. Mari saudaraku yang terkasih,
kita melihat keberadaan kita selama ini, saudara, apakah kita adalah orang-orang yang mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Yesus, yang penuh belas kasih, yang penuh pengampunan, yang mau melepaskan pengampunan, yang mau menyalurkan berkat-berkat? Atau malah kita seperti Herodes yang angkuh, sombong, dan selalu menyakiti orang lain? Hati Yesus akan sakit, saudara, bila kita adalah pengikutnya, tetapi tidak melakukan apa yang ia ajarkan kepada kita, dan mempertahankan sikap-sikap yang dimiliki oleh Herodes. Tunjukkanlah, saudaraku yang terkasih, bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Kalau kita mengakui pengikut Yesus yang sejati, maka kita mau tunjukkan sikap kita seperti serupa Yesus. Itulah kehendak Allah Bapa kepada kita. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau masih ada sifat Herodes di dalam diri kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan menunjukkan belas kasih terhadap setiap orang. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.